untuk menambah khazanah wawasan Anda dalam agama Islam. Segera Anda ikuti Mutiara Pagi. Sembilan 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi terus menemani Anda pendengar dalam rangkaian acara yang kami hadirkan untuk Anda di hari ini ya, hari Rabu 13 Mei 2026. Saya Esy dan juga Pillie tentunya akan memandu rangkaian Palembang pagi ini. Kita mulai dengan Mutiara Pagi. Sudah hadir membersamai kita langsung di via telepon. Ada Ki Haji Turhamun ya? Sarjana Agama ya. Betul. Selaku penyuluh agama Islam di Kabupaten Oki akan membahas mengenai hikmah wukuf. Ya, seperti apa informasinya nanti kita akan tanyakan bersama dengan Ustadz Turhamun. Tapi untuk Anda pendengar yang ingin bergabung bersama kami nanti boleh ya melalui line telepon di 0711369977 atau juga melalui WA di 082179279090. Dan tentunya Mutiara Pagi ini juga kita tampilkan di kanal YouTube Pro 1 RRI Palembang dan juga bisa Anda dengarkan via RRI Digital di Play Store dan juga App Store. Jadi banyak medianya ya untuk pendengar bisa bergabung dalam Mutiara Pagi di pagi hari ini. Ya, langsung saja kita sapa Ustadz Turhamun yang sudah tersambung via telepon saat ini ya. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Pillie, Mbak Esy, sehat selalu. Alhamdulillah. Ustadz sendiri gimana Ustadz kabarnya Tad? Alhamdulillah sehat. Ini kebetulan pagi ini cerah ini di wilayah kami. Alhamdulillah ya. Begitu juga dengan di Palembang ya Ustadz ya. Baik Ustadz, kita menghadirkan tema seputar hikmah wukuf untuk pendengar di kesempatan pagi hari ini. Sebelum kita berikan kesempatan pendengar, berkenan tentunya Ustadz untuk menyampaikan pengantar materi kita. Silakan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dimanapun berada, salam silaturahmi karena ayat silah di antara tanda-tanda orang bersilaturahmi itu bahagia. Mudah-mudahan kita bahagia semua. Pagi ini kita akan membahas tentang hikmah wukuf. Wukuf menjadi satu tanda besar seremonial ibadah haji yang para hujjah hari ini jamaah kita kloter PLM itu ada 16 kloter. Mudah-mudahan beliau dimudahkan diberikan haji yang mabrur. Wukuf artinya berhenti. Di situ di Arafah. Maka dalam hadis dijelaskan man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa yang mengetahui tentang dirinya, sungguh dia telah mengetahui tentang Tuhannya. Apa yang dimaksud? Karena di situ ada 7 sifat maknani Allah yang ada pada kita. Yang pertama yaitu kodrat. Manusia itu berkuasa karena diberi kekuasaan oleh Allah. Khalifatu fil ardi, inni ja'ilun fil ardi khalifah, dan aku akan menjadikan di bumi ini khalifah. Semua apa yang menjadi perilaku kita akan dimintai pertanggungjawabannya. Yang kedua yaitu iradat, kehendak,
puncak tertinggi dalam perjalanan itu adalah la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya kekuatan yang kita gerakkan ini, baik makan, minum, berbicara, dan lain sebagainya, itu karena Allah. Tadi rotat ilmu, bahkan ilmu yang kita miliki ini adalah bentuk dari mengetahui tentang Rabb-nya. Wa ma utitu minal ilmi illa qalil. Allah tidak akan memberikan ilmu kepada hambanya kecuali sedikit. Ilmu kalam sama basor, yaitu bisa berbicara, melihat, dan mendengar. Itu bisa diorientasikan karena ini itu aroma, itu inallah aroma yang menggerakkan ini adalah Allah, semua itu Allah. Maka nanti bermuara kepada satu puncak perjalanan manusia, inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Kita akan kembali kepada Allah. Demikian untuk pembuka. Terima kasih. Baik, terima kasih Ustadz untuk pengantarnya, dan kami langsung berikan kesempatan untuk pendengar ya bergabung dalam Mutiara Pagi untuk kesempatan pagi hari ini. Langsung saja kami sapa. Assalamualaikum, selamat pagi untuk Anda yang sudah tersambung via telepon. Silakan, dengan siapa, di mana? Halo? Iya, Pak Azhari di Skayu ini ya. Ya. Silakan Pak Azhari, pertanyaannya apa? Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam Pak Azhari, sehat ya? Sudah Ya, semuanya sama. subuh berjamaah Pak Azhari. Ya. Ini Pak, saya mau tanyakan, apakah bedanya antara haji dengan umroh? Baik, itu saja Pak Azhari. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Azhari di Skayu, apa bedanya haji dan umrah? Silakan Ustadz. Haji itu menjadi rukun Islam. Karena rukun Islam, siapa yang haji berarti sudah terpenuhi. Umrah tidak, menjadi kesunahan saja. Di umrah sebenarnya sama. Umrah dan haji itu niat, pakaian ihram kan gitu kan. Tawaf, sa'i, tahalul, itu. Bedanya ketika haji itu ada wukuf, maka umroh tidak ada wukuf. Jadi haji itu waktunya ditetapkan yaitu pada 9 Zulhijjah. Maka di 9 Zulhijjah itulah kita disunnahkan berpuasa Arafah sebagai bentuk penghormatan, bentuk nida, permohonan kepada Allah. Mudah-mudahan saudara kita yang melaksanakan haji diberi kesehatan, kemudahan, kekuatan melaksanakan wukuf di Arafah. Demikian Mbak Esy. Baik, terima kasih untuk penjelasannya Ustadz. Kami terima telepon lainnya, silahkan untuk Anda pendengar yang ingin bergabung di line telepon kami di 0711369977 ya. Kita sapa kembali tentunya. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan yang melalui telepon ya. Oke, dengan siapa di mana Pak? Halo, Ya, silakan, dengan siapa di mana? dengan Ibu Sofia di Supp. Ibu Sofia di Sekojo Sofia di ya. Sekojo. Silakan Ibu. Ya, Mbak, Pak Ustadz, mungkin ini di luar tema. Ini Ya, kalau sholat tahajud tuh yang bagusnya ayatnya apa? Oke Bu, ada lagi? Itu baik. Oke, terima kasih Bu Sofia. Ya. Silakan Ustadz, Silakan Ustadz. penjelasannya. Sholat sunnah itu apapun, itu kaidah yang mutabar. Di dalam tahajud itu selalu rakaat pertama kita membaca
Al-Kafirun, ya. Untuk rakaat kedua surat Al-Ikhlas. Yang rakaat pertama yaitu Qul ya ayyuhal kafirun. Rakaat yang kedua surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Maka yassaru minal Qur'an. Dan bacalah yang paling mudah dengan Quran. Untuk selanjutnya, misalnya dalam sujudnya, kalau sholat sunnah dipanjangkan, Mbak Esy, ya, Mas Pillie, ya, itu tidak apa-apa dalam sujudnya setengah jam, maka ada itu kaifiah yang diajarkan para masyayikh, para guru-guru kita, tempat yang paling dekat kita dengan Al-Qadir Rabbul Jalil, yaitu ketika kita sedang sujud, ya, lebih-lebih di tahajud. Maka memohonlah kepada Allah setelah bacaan tasbih, selawat di situ, mintalah kepada Allah. Karena kedekatan hambanya kepada Rabbnya, yaitu terjadi dalam sujud. Bacanya Al-Kafirun dan Al-Ikhlas. Itu. Ya, terima kasih. Oke, terima kasih Ustadz. Kita lanjut lagi ya. Masih kami nantikan kehadiran Anda di 3699977. Assalamualaikum, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara pagi, Mbak Ibu Putri Esy ya. dan Mbak Pillie ya. Iya, Mas Pillie ya. Bang Pillie. Iya. Tiba-tiba jadi Mbak ya. Iya, ini Ibu Putri di Merauke. Di Merauke. Iya, ini oke. Ya, silakan pertanyaannya Ibu Putri. Iya, saya menyapa dulu untuk Pak Ustadz ya. Pak Ustadz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Ya. Putri dari Merauke, Papua Selatan, Pak Ustadz. Oh, Masya Allah. Ya selalu Ibu, salam silaturahmi. Menjalin. Alhamdulillah Pak Ustadz, saya sehat. Mudah-mudahan juga Pak Ustadz sehat ya. Sehat juga Ibu di sana ya, sehat selalu Apa beserta bergabung keluarga. bersama Pak Ustadz di studio. Ya oke Pak Ustadz, saya ada pertanyaan tadi Pak Ustadz sudah menjelaskan masalah hikmah wukuf ya, hikmah wukuf. Ukhuwah penguatan tauhid dan penghadapan wukuf mengajarkan totalitas takaruf di mana iman fokus berzikir, bertakwa dan melepaskan keterikatan dunia dan akhirat. Bagaimana dalam misalnya Pak Ustadz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dapat dipahami Tad? Jadi Oke, silakan Tad. memang wukuf itu kalau dari segi makna lughawi adalah bermakna berhenti, ya. Wukuf itu berhenti. Dan Arafah itu adalah tempat wukuf. Wukuf itu berarti, maka kalau dalam bahasa Thariqah itu wukuf qalbi. Ada apa itu menghentikan nafsu-nafsu, semua nafsu amarah, lawamah, berhenti atau berdiam dan keadaan ikhram sejenak di situ. Jadi wukuf itu bisa ditarik kesimpulan satu makna besar min aina limada ila aina. Jadi min aina itu dari mana kita
Itu Mas Pillie ya. Oke, min aina dari mana kita ya? Kita langsung ada seperti ini, maka di situ ada asbab besar, maka di situ ada pelajaran tarbiyah birrul walidain. Kita Mas Pillie bisa seperti itu karena perjuangan orang tua. Nah ini, maka kita memikirkan di situ itu, kita bertafakur di situ, memahami secara dalam di situ. Limaza, terus di dunia ini untuk apa? Hadis menjelaskan dunia mazra'atul akhirah. Dunia adalah sawah ladang dan akan kita dipertanyai semua yang apa kita lakukan. Sehingga dalam Al-Quran dijelaskan si mayat itu nanti, ya, si mayat itu bahkan mengucapkan ini kuntu turoba. Ya Allah, bila berat seperti ini, kenapa aku dulu tidak jadi tanah saja? Karena manusia akan dipertanggungjawabkan. Terus ilah aina dan kemana kita akan kembali? Ya ini terjawab pertanyaan dalam wukuf kolbi, dalam penghentian kita nafsu kita ini bisa dikendalikan seperti itu, maka nafsu kita seperti yang diharapkan dalam Al-Quran, ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wa dkhuli jannati. Itu yang taat, yang akan kembali dengan penuh keridhaan kepada Tuhannya. Ini gitu ya, untuk meninggalkan yang dunia juga berarti setelah wukuf maka akan timbul seperti itu. Maka di wukuf di situ doa itu mustajabah, di antara kullu syai'in mustajabun. Jadi ada tempat-tempat itu yang terindah seperti kuliner ya. Mas Pillie punya tempat makan mungkin yang terindah di Palembang mungkin ya, di mana kulinernya itu favoritnya mungkinnya di mana kan, empek-empek yang paling terkenal misalnya kan, semua kan ada empek-empek kan, cuman ada empek-empek itu yang paling tren brand kan itu. Okay. Begitu juga dalam doa, maka di Arafah, wukuf di Arafah itu mustajabah karena berjuta-juta malaikat itu turun nanti lebih-lebih dalam bulan 19 Zulhijjah sebentar lagi. Nanti di Tarwiyah kan Arafah itu disunahkan puasa, Mbak Esy, Mas Pillie ya. Okay, puasa, Tarwiyah, Arafah. Karena orang-orang yang puasa itu satu penghormatan kita kepada saudara kita, dan 1000 wa alfu niatin, dan beribu-ribu hajat, qodoi hajatin, beribu-ribu hajat itu bisa disatukan dalam niat puasa. Orang puasa insya Allah diberi kesehatan. Sumu tasihu, puasa Arafah. Demikian. Baik, terima kasih penjelasannya Ustadz. Kita beralih ke penelpon selanjutnya ya. Assalamualaikum Mutiara Pagi. Assalamualaikum. Silakan. Oke, coba kita beralih ke WA ya. Ini dari Romli Jamal di Muara Damai, Kecamatan Sembawa ya. Oke, kita ke penelpon lagi. Assalamualaikum Mutiara Pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Esy, dan Bang Pillie. Iya. Okay. Pak Zakaria ini di Kenten ya. Ya. Silakan Pak Zakaria pertanyaannya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Zakaria. Ya, semoga selalu sehat Ustadz bersama kita semua. Pak Ustadz mau tanya masalah buku tadi Ustadz ya. Setelah
pada waktu wukuf itu ada khutbah Ustaz, ya, khutbah di setelah zuhur itu. Yang pertanyaan saya, apakah ada doa-doa khusus setelah khutbah itu menjelang asar itu yang kita baca, apa saja kira-kira yang perlu kita siasati sampai, sebab singkat cerita setelah wukuf atau itu khutbah itu orang-orang Indonesia itu banyak yang bukan banyak beribadah, banyak yang santai gitu, nggak banyak berzikir, berdoa. Mungkin bisa diberikan itu pencerahan Ustaz, supaya jangan terlalu banyak waktu kosong, supaya doanya lebih banyak dipanjatkan. Terima kasih, silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Iya, Pak. Saya kira sehat selalu ya. Terima kasih silaturahminya untuk kesekian kalinya. Beliau memang sangat setia dengan kita di Mutiara Pagi. Beliau sering menelpon. Ya, sebenarnya sama saja. Cuman dalam wukuf itu malah disunahkan ini sholat jamak ma'al qasrin, jamak takdim ma'al qasri, itu ya, disunahkan jamak sholatnya jamak takdim di asar itu dijadikan satu dengan zuhur dan diringkas, jadi zuhurnya 2, asarnya 2. Nah, khutbah di situ adalah khutbah wukuf, itu isinya pertobatan. Maka dalam wukuf itu jadi ada yang khos kaifiahnya, ya ada yang am. Jadi apakah ada zikir-zikir khusus, dan ya ada, karena secara berjamaah ya, nanti kan orang kan punya hajat ya, nanti ada. Ya di situ itulah. Jadi maka dalam hadis itu dijelaskan bahwa wukuf itu gambaran dari orang yang ba'idus safar fada'a ila sama, ya Rob faghfirli. Maka dalam ada begitu. Jadi dari mana-mana jamaah haji itu penjuru dunia datang ke Arafah dalam keadaan berdebu, jelek kan, berdebu, lelah, letih, dalam keadaan yang Masya Allah, mengakui betapa mahal khata' wa nisyan, manusia itu penuh dosa, penuh dengan kealpaan, penuh dengan kesalahan. Maka dia bermohon kepada Allah. Kalau wukuf dulu itu, maka tidak pakai tenda. Di zaman Rasulullah ya orangnya begitu, pakai unta karena di padang pasir ya, berdebu, ya udah sekian hari perjalanan, pakaian ihramnya itu kan di dalam keadaan suci. Jadi doa yang pertama yaitu istighosah, itu memohon dengan sungguh-sungguh kepada Allah dalam bentuknya itu secara umum ya, yaitu minta taubat kepada Allah, memohon, karena di situ tempat yang paling mustajabah dan dihadiri oleh beribu malaikat yang di sana. Jadi atau khususnya yang pertama memperbanyak istighfar itu Mbak Zakaria ya. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Astaghfirullahaladzim bi kulli dhanbin wa atubu ilaihi. Astaghfirullahaladzim fi kulli dhanbin wa atubu ilaihi.
Astaghfirullahaladzim likuli dambin wa atubu. Istighfar, tasbih itu memang seperti itu. Maka banyak. Terus baru ditujukan kepada doa-doa yang khusus hajat kita. Maka apa? Doa itu sebenarnya yang pertama itu kita mendoakan kepada orang tua kita dan para pendahulu. Rabbana ghafir lana wali ikhwanna alladhina sabaquna bil iman ya Allah wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim, ya kan gitu. Yang kedua, orang tua kita. Yang pertama orang tua kita dan saudara-saudara yang mendahulu kita. Yang terbalik tadi, yang pertama orang tua kita. Allahumma ghfir li dunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Terus jelas kepada anak cucu kita. Nah, sekarang itu yang diperbanyak Pak Zakaria, doa dengan anak kita, Masya Allah. Ada umurun sadidat. Ini di tahun-tahun ini itu fitnah zaman itu begitu dahsyat, Pak Esy ya, Mas Pillie ya. Fitnah zaman itu begitu dahsyat. Maka perbanyaklah doa Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurratal a'yun waj'alna muttaqina imama rabbi ij'al muqimas sholati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal. Ini doanya Nabi Ibrahim. Ma ta'budu min ba'di ya bunayya, wahai anak, setelah aku nanti tiada, masihkah engkau galak pergi ke masjid? Masihkah engkau galak sholat subuh berjamaah? Gitu. Jadi sebenarnya doa-doanya seperti itu, karena bentuk dalam wukuf itu doa khususnya adalah doa untuk mengakui kesalahan kita, perbanyak istighfar, sholawat. Nah, karena sholawat itu menjadi satu yang penting, karena ad-doa'u mahjubun hatta nusalli ala Nabi Muhammad SAW. Di antara doa-doa itu harus diawali dengan sholawat. Tanpa sholawat doa kita tidak sampai ad-doa'u mahjubun hatta nusalli. Doamu akan terhalang, terhijab, sehingga engkau bacakan sholawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Ya. Baik. Ustadz, kita ke WA ya WhatsApp Ustadz ya. Dari pendengar tadi dari Romli Jamal di Muara Damai Sembawa, pertanyaannya bagaimana sebaiknya ketika kita pulang dari haji agar tetap terjaga selalu. Terus juga ditanyakan apa tanda haji kita itu mabrur. Mohon penjelasannya Ustadz. Sebenarnya mabrur dan tidak itu sirru min asradillah itu ya. Tadi kita karena itu ya sebuah perintah ya kita ikuti saja. Mustaba ilaihi sabila. Ketika kita mampu, ya sebenarnya kayak haji gimana? Ketika ada yang kita tinggalkan itu makanan cukup 2-3 hari, kita wajib. Nah, itu sudah wajib haji itu kalau ada apa ditinggalkan, tapi masih ada makanan yang cukup untuk dimakan untuk keluarga barang 2-3 hari. Jadi kita itu. Nah, tandanya haji mabrur itu liziyadati ta'at. Itu ya. Orang tersebut bertambah ketaatan. Mungkin cara bicaranya yang dulunya kasar, jadi ibadahnya biasa, tambah apa itu khusyuk, tambah rohama bainakum dengan keluarganya, tambah sayang, kan gitu kan. Ya, kayak itu. Jadi
ketika para jamaah haji di Indonesia ini setiap tahun kuotanya itu 220.000 di penjuru Indonesia ini. Hajinya mabrur, mewarnai, ya kan, keindahan menjadi penyebar kebaikan. Indonesia ini menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negeri yang madani, negeri yang indah. Itu harapan kita, dan kita tidak usah menilai haji apa dia haji ya. Tidak usah, karena itu perintah agama. Tugas kita adalah inti saru awamirillah. Kita taat, kita hikmat, kita mengikuti apa yang menjadi perintah Allah. Dan satulah perintahnya yaitu haji itu adalah perintah bagi yang mampu. Dan duyufur rahman, orang-orang yang diberi kesempatan Allah untuk menjadi tamunya di Haramain itu adalah pilihan. Kalau dibicarakan ini memang sangat sangat kompleks. Dari datangnya saja itu orang yang sampai di Makkahul Mukarramah itu memang dipilih oleh Allah. Ma huwa duyufur rahman. Orang-orang yang menjadi tamunya Allah itu yang dipilih Allah. Seperti kita kondangan, kalau bukan teman dekat kan ya tidak dapat undangan kan. Dapat surat undangan kan, undangan pernikahan atau mohon dihadiri kan itu. Dan ini yang mengundang Al-Qadir Rabbul Jalil, yang mengundang itu Allah sendiri, Masya Allah. Jadi dari situ kita buang rasa suudzon kita kepada para haji kita. Mudah-mudahan beliau semua yang sampai di sana diberikan haji yang mabrurah. Demikian. Ya baik, terima kasih penjelasannya Ustadz. Kita beralih ke WA lainnya ya. Terima kasih juga untuk Pak Darmawan yang ada di Bukit nih mendengarkan siaran kita di pagi hari ini. Dan juga ada pertanyaan lainnya dari hamba Allah nih Ustadz. Mengapa tawaf mengelilingi Ka'bah berputar ke kiri berlawanan dengan arah jarum jam? Dan adakah unsur sejarahnya atau apa maksudnya? Oke, silakan Tan. Mengapa kok tidak ke kanan? Mengapa ke kiri? Karena kalau ke kiri itu itu bimakna ruhama. Nah, kalau ke kanan bimakna firqah. Tuh. Jadi kalau ke kiri itu bermakna intensitas lil mahabbah, lil ukhuwah, itu kan. Jadi tawaf ke kiri itu menguatkan rasa kekeluargaan, rasa kasih sayang, rasa mengunci apa? Ya semuanya, rezekinya itu biar tidak buyar, kayak gitu kan. Biar keluarganya tidak bubar, biar kekeluarganya tidak bubar, biar kasih sayangnya tidak. Kalau putaran ke kanan itu lil firqah, karena itu bubar kayak gitu. Maka tidak ada tawaf itu ke kanan, itu ke kiri, karena ke kiri, ke kanan itu bubar. Lil firqah. Nah, sabdanya apa? Jadi dalam sabdanya itu lupa, dalam Al-Qur'annya dijelaskan min hablillah wa la tafarraqu. Jadi dan ikatlah tarinya Allah, pegang kokohlah tali Allah. Wala tafarraqu, jangan kalian itu berpecah belah. Ya, kalau putarannya ke kanan itu pecah belah, keluarganya pecah, ya kan? Ya anak cucunya pecah, maka di situ li ziyadatul hub gitu, ya.
bertambah kasih sayangnya. Ya. Baik. Ustaz, tidak terasa kita sudah di penghujung waktu. Mungkin ada pesan penting yang ingin ditambahkan untuk pendengar kita terkait tema yang kita hadirkan di kesempatan pagi hari ini. Silakan Ustaz. Ya, di penghujung ini kami hanya menambahkan sedikit dari hikmah wukuf ini. Mudah-mudahan apa dalam perjalanan kehidupan kita ini, puncak dari perjalanan kehidupan kita ini adalah ihsan. Karena dalam tuntunan wukuf itu sebenarnya tersusun dari 3 bagian. Islam, iman, dan ihsan. Islam itu sebagai kulitnya, Mbak Esy, ya. Dan iman itu isinya, maka ihsan itu adalah rasanya. Untuk apa kulitnya bagus? Kulit bagus itu bagus. Bunga, buah itu kalau kulitnya bagus, maka orang senang. Seperti beli durian. Durian itu bagus, dibuka dalamnya. Isinya bagus. Cuman kapan dimakan rasanya itu, nggak ada raso. Campah, gitu kan. Jadi, emang nggak senang juga kan. Jadi, untuk itu, maka perjalanan kehidupan, maka, betul wasilah. Maka, ada satu cara untuk sampai ke puncak di situ yang disebut thariqah, yaitu perjalanan untuk menuju kepada puncak dari ihsan. Ihsan itu satu syarat rukunnya, yaitu man arafa fa ilam tarahu fa innahu yaraka. Maka jika dimanapun kita merasa bahwa Allah itu melihat kita, mengawasi kita, tentu di dunia ini tidak ada korupsi. Para eksekutif di negeri ini, lebih-lebih yang duduk di istana negara, itu tidak terjadi korupsi. Karena apa? Meskipun berjamaah, itu jamaah besar adalah keluarga besar. Jamaah ini kita berjamaah, korupsi berjamaah. Itu tahu. Ada lagi yang nanti pertanyaan kehidupan di Amil Pas. Maka dari itu, terima kasih untuk RRI, kami diberi waktu untuk menyampaikan tambih kuli nafsi, pesan-pesan kepada diri saya sendiri, juga kepada semuanya, mudah-mudahan bermanfaat, sehingga di akhir perjalanan kehidupan kita, Mas Pillie, Mbak Esy, ya, kita karena manusia itu kemana lagi? Nanti bikhoti mati sa'adah, kita meninggal dalam keadaan bahagia, busra fil hayati dunya wa fil akhirah, tidak hanya di dunia dan ketemu kebahagiaan di akhirat, Pak. Demikian, mohon maaf atas segala khilaf karena kebodohan kami. Mudah-mudahan ini menjadi ilmu pengingat bagi saya sendiri. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Terima kasih sekali lagi Ustadz ya. Sehat terus. Semoga di lain kesempatan kita bisa bertemu kembali Ustadz ya. Baik pendengar, nanti kami akan hadirkan untuk Anda di menit ke 00 lepas dari pukul 6 nanti ada Warta Berita Pagi yang sudah dihimpun oleh tim redaksi kami, dan juga akan kami hadirkan di menit ke-30 lepas dari pukul 6 ada Prakirawan Cuaca. Baru saja Anda ikuti Mutiara Pagi. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Sampai jumpa.
We're here on this special day. Our hearts are full of pleasure. A day that brings the two of you close together. We're gathered here to celebrate a moment you'll always treasure. We ask Allah to make your love last forever. Let's raise our hands and make dua like the Prophet taught us. And with one voice, let's all say, say, say,